Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gavin Azra Badila dengan NPM 105253664 dari kelas 1 PA14. Di sini saya akan bercerita tentang pentingnya tempat cerita untuk kesehatan mental. Halo semuanya. Pernah gak sih kalian ngerasa capek, tapi bukan capek fisik, tapi capek pikiran? Masalah datang satu-satu, tapi kita malah milih untuk diam. Takut dibilang lebay, takut dibilang alay, takut gak di ngertiin, atau takut jadi beban. Padahal kan kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Dan salah satu cara paling sederhana untuk menjaganya adalah bercerita. Apa itu tempat cerita? Tempat cerita untuk kesehatan mental adalah ruang aman di mana seseorang bisa mengungkapkan perasaan, pikiran, dan masalahnya tanpa takut untuk dihakimi. Tempat cerita ini bisa bermacam-macam, bisa ke teman dekat, keluarga, guru BK, konselor, psikolog, atau bahkan komunitas dan platform curhat yang positif. Intinya, tempat cerita adalah tempat di mana kita didengar, bukan diadili. Kenapa sih tempat cerita itu penting? Memendam masalah terlalu lama bisa berdampak buruk, kayak stres, cemas berlebihan, sulit tidur, sampai bisa kehilangan semangat hidup. Tapi saat kita bercerita, beban di pikiran kita terasa lebih ringan. Bukan karena masalahnya langsung hilang, tapi karena kita tidak menghadapinya sendirian. Dengan bercerita, kita bisa mendapat sudut pandang baru, dukungan emosional, dan rasa bahwa kita itu masih berharga. Kadang yang kita butuhkan itu bukan solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan cerita kita. Contoh tepat cerita di kehidupan sehari-hari. Di kehidupan sehari-hari, tempat cerita bisa dimulai dari hal yang sederhana, kayak ngobrol dengan teman setelah selesai kuliah, curhat ke orang tua tentang tekanan yang dirasakan, ataupun berbicara dengan konselor saat masalah mulai terasa berat. Tapi kalau merasa sulit bercerita langsung, kita bisa lakukan dengan cara menulis cerita kita di buku, menulis jurnal, ataupun bergabung dengan komunitas positif juga bisa menjadi langkah awal yang baik. Nah, yang terakhir, pesan moral dari saya. Ingat, bercerita itu bukan tanda kelemahan. Justru itu tanda bahwa kita peduli pada diri kita sendiri. Kalau hari ini kamu sedang berjuang, tolong, jangan memendam semuanya sendirian. Carilah tempat cerita yang aman dan terpercaya. Karena kamu layak untuk didengar, dan kesehatan mentalmu itu sangat penting. Terima kasih sudah menonton. Jaga diri kalian, dan jangan ragu untuk bercerita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.